Halo semuanya, selamat datang di playlist tutorial HTML dasar bersama saya Pandey Mastra. Dan di video kali ini kita sudah sampai di dalam part 3, yaitu tag. Tag dalam HTML adalah elemen yang digunakan untuk membangun struktur dari konten halaman web. Setiap tag diawali dengan tanda kurung sudut lebih kecil dan diakhiri dengan tanda kurung sudut berlawanan atau lebih besar. Beberapa tag memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang tag tersebut. Tag dalam HTML sangat penting karena mereka memberikan struktur pada halaman web dan memungkinkan pengembang web untuk mengatur tata letak dan gaya tampilan dari konten. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan tag di dalam HTML. Yang pertama itu adalah ini. Yang merupakan tag itu adalah tanda kurung buka dan kurung tutup itu adalah sebuah tag. Doc type, sebuah tag atau menyatakan tipe dari dokumen, dan ini menggunakan dokumen HTML versi 5. Tuh. Kemudian HTML ini berisi tentang kepala, head kepala yang berisi informasi tentang judulnya adalah ini, title. Nah, contoh penggunaan tag. Kemudian ada judul body. Kemudian ada tag H1, selamat datang di website saya. Nah, untuk melihat hasil tag-tag ini dalam dokumen, sebelumnya saya sudah siapkan. Contoh hasil dari tag ini adalah seperti ini, penggunaan tag. Nah, ini title itu berada di paling atas ini. Kemudian selamat datang ini adalah dari heading. Heading itu heading yang ini, H1. Kemudian ini adalah contoh penggunaan tag adalah paragraf. Nah, ini adalah contoh penggunaan tag HTML. Selanjutnya, contoh-contoh tag lain juga masih banyak. Salah satunya adalah ini, head HTML, title, body, heading 1 sampai heading 6. Ada tag paragraf, tag anchor, tag image, tag unordered list, tag order list, tag list item, tag div, tag span. Contoh penggunaan heading. Nah, ini heading level 1, heading level 2, heading level 3 sampai heading level 6. Ketika di run atau dijalankan akan menghasilkan seperti ini, heading ini. Nah, ini heading level 1 menampilkan font dengan ukuran yang paling besar. Kemudian seterusnya sampai heading level 6. Selanjutnya, order list. Order list terdiri dari tag OL dan tag LI, list item. Ini memiliki 3 list item. Ketika kita run order list, nah ini akan hasilnya. List yang pertama, item 1, item 2, item 3. Kita perkecil hanya. Kemudian ada tag image. Jadi ketika text image ini di run, kita run tag image. Ntar kita run text image. Nah, ini karena tidak ada gambar, jadi sebelumnya gambarnya tidak terlihat di sini karena tidak di dalam satu folder. Jadi ketika kita misalnya membuat gambar dalam satu folder ini, kita tinggal menamainya dengan gambar tersebut. Ini misalnya saya copy saja gambar ini. Kita copy gambar ini, kita jadikan satu folder. Nah, kita namai slide 1. Ini kita menamai slide 1. Kemudian kita simpan. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah gambar yang dimunculkan oleh tag image. Kemudian unordered list. Unordered list ini adalah list yang tidak teratur. Jadi ketika kita run unordered list ini, unordered list, nah dia tidak akan memiliki angka di depannya. Selanjutnya ada list div. Nah, ini div yang akan kita run. Hasilnya akan menjadi seperti ini, list div. Div ini adalah judul, dan ini adalah judul dengan heading H2. Kemudian di bawahnya ada paragraf. Paragraf ini adalah paragraf pertama ini.
Kemudian ada span teks dalam sebuah span. Selanjutnya ini adalah paragraf kedua. Ini contoh dari div. Kemudian tag p. Tag p ini adalah tag paragraf. Kalau kita jalankan tag p itu adalah seperti ini. Ini adalah sebuah paragraf biasa. Dan selanjutnya ada tag anchor. Tag anchor ini adalah untuk menambahkan hyperlink di dalam teks. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika ini kita klik, dia akan menuju ke website dari Anchor tersebut. Ini kita tersambung ke www.pandaimastra.com. Coba kita klik. Nah, ini akan tersambung atau diarahkan ke halaman website yang kita sudah link tersebut. Nah, sekian tadi contoh penggunaan tag di dalam HTML. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa tag HTML yang terdapat dalam bagian kepala dokumen HTML atau dalam head. Yang pertama itu adalah title. Tag ini digunakan untuk menentukan judul dokumen HTML yang akan ditampilkan pada tab atau judul jendela browser. Kemudian di bawahnya ada tag meta. Tag ini digunakan untuk menyisipkan informasi metadata tentang dokumen HTML, seperti deskripsi, kata kunci, pembuat halaman, dan karakter set yang digunakan. Selanjutnya ada tag link. Tag ini digunakan untuk menautkan dokumen HTML dengan file CSS atau dokumen HTML lain. Selanjutnya ada tag style. Tag ini digunakan untuk menentukan gaya atau tata letak untuk elemen pada halaman web dengan CSS. Selanjutnya ada tag script. Tag ini digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript pada halaman web. Selanjutnya ada tag base. Tag ini digunakan untuk menentukan alamat dasar URL untuk semua tautan dalam dokumen HTML. Kemudian ada no script. Tag ini digunakan untuk menampilkan konten alternatif ketika JavaScript dinonaktifkan pada browser pengguna. Nah, perlu diingat bahwa semua tag-tag ini harus ditempatkan di dalam tag head. Tag tersebut tidak ditampilkan di dalam halaman, tetapi akan sangat membantu atau akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki kinerja dan penampilan halaman web. Nah, selanjutnya tag HTML dalam elemen body pada dokumen HTML. Biasanya ada tag H1 sampai H6. Tag ini digunakan untuk membuat judul atau heading pada halaman web dengan ukuran font yang berbeda-beda, dari H1 sampai H6. Kemudian ada tag P. Tag ini digunakan untuk menampilkan teks paragraf pada halaman web. Selanjutnya ada tag A. Tag ini digunakan untuk membuat tautan atau hyperlink ke halaman atau dokumen lain. Kemudian ada tag image, tag img. Tag ini digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Tag UL. UL ini digunakan untuk membuat daftar tak berurutan atau unordered list. Kemudian ada tag OL. Tag ini digunakan untuk membuat daftar berurutan atau order list. Tag LI digunakan untuk membuat list item dalam daftar. Kemudian ada tag div. Div ini digunakan untuk membagi halaman menjadi blok-blok terpisah yang dapat diatur letaknya. Kemudian ada tag span. Span ini digunakan untuk menandai bagian teks yang ingin diubah atau diatur gaya tampilannya. Kemudian ada tag form. Tag ini digunakan untuk membuat formulir pada halaman web untuk menerima masukan dari pengguna. Kemudian ada tag input. Tag ini digunakan untuk membuat elemen input pada formulir seperti kotak teks, tombol, atau pilihan lainnya. Selanjutnya ada tag button. Tag ini digunakan untuk membuat tombol pada halaman web. Kemudian ada tag table. Tag ini digunakan untuk membuat tabel pada halaman web. Tag tr. Tr digunakan untuk membuat baris pada tabel. Kemudian td. Tag ini digunakan untuk membuat sel pada tabel. Tag audio. Tag ini digunakan untuk memasukkan file audio pada halaman web. Kemudian tag video digunakan untuk memasukkan video pada halaman web. Tag-tag ini juga membantu pengembang untuk membuat konten lebih terstruktur. Nah, selanjutnya ada tag komentar dalam HTML. Tag ini digunakan untuk menyisipkan komentar pada kode HTML. Komentar ini tidak akan ditampilkan pada halaman web, tapi saat berguna untuk menampilkan catatan atau menjelaskan untuk pengembangan web ke depannya. Dengan menggunakan tag komentar, pengembang web dapat memudahkan dalam memahami atau memperbaiki kode. Ini adalah contoh dari tag komentar. Ini digunakan untuk memberikan informasi pada bagian body
bahwa ini adalah bagian dari konten halaman. Selanjutnya adalah struktur dari tag HTML, di mana struktur tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu nama tag, atribut, nilai, dan tag penutup. Contoh, body adalah nama tag body dengan value background color berwarna biru, light blue. Kemudian ini adalah contoh body dengan satu atribut dengan nilai light blue. Kemudian di bawahnya ini adalah contoh tag body dengan beberapa atribut, diantaranya adalah background color, ID, dan class. Nah, selanjutnya atribut global pada HTML yang umum digunakan. Nah, beberapa diantaranya adalah kelas. Kelas ini digunakan untuk memberikan satu atau lebih nama kelas pada elemen HTML yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan atau perilaku elemen tersebut. Inilah. Selanjutnya ada ID. ID digunakan untuk memberikan satu nama unik pada elemen HTML yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen tersebut dalam dokumen HTML dan untuk memanipulasinya dengan CSS atau JavaScript. Kemudian style. Style ini digunakan untuk menentukan gaya atau tampilan HTML dengan menggunakan CSS. Kemudian ada title. Title ini digunakan untuk memberikan judul atau informasi tambahan tentang elemen HTML yang dapat ditampilkan saat pengguna mengarahkan kursor ke dalam elemen tersebut. Kemudian ada lang, digunakan untuk menentukan bahasa yang digunakan pada konten HTML yang dapat membantu mesin pencari atau pembaca layar untuk memahami konten atau dokumen tersebut. Dan selanjutnya access key. Nah, ini atribut global yang digunakan untuk menetapkan akselerator keyboard untuk halaman HTML. Ini digunakan untuk memungkinkan pengguna mengakses elemen tersebut dengan mudah melalui keyboard. Baik, sekian dulu untuk video kali ini mengenai teks HTML. Saya Pandey Masra, sekian, terima kasih.